Kesiapan mental dan psikis merupakan hal terpenting bagi ibu dalam menghadapi persalinan. Kesiapan tersebut bisa datang dari ketenangan dan kepercayaan diri. Agar Bunda bisa tenang dan percaya diri saat menghadapi persalinan, Bunda perlu mengetahui proses persalinan. Yuk simak penjelasan berikut ini. Saat Bunda baru datang, bidan akan meminta buku pink Bunda untuk melihat status kehamilan saat ini. Lalu Bunda akan dibawa ke ruang observasi untuk ditanya-tanya mengenai keluhan. Di tahap ini, Bunda diharapkan membawa kain sarung untuk menjaga privasi. Dan sebaiknya Bunda mengingat usia kehamilan, jam pertama kali mules rasa sering, jam keluar air-air apabila sudah pecah ketuban, dan keluarnya lendir darah. Lalu diperiksa tanda-tanda vital seperti tensi. Lalu perut Bunda akan diukur dan bidan akan meraba bagian janin serta mendengarkan jantung janin. Lalu bidan akan melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai pembukaan dengan cara memasukkan 2 jari ke lubang vagina Bunda. Tidak usah panik, Bunda hanya perlu mengangkang, rileks, dan tarik nafas. Selanjutnya bidan akan menilai apakah Bunda sudah masuk masa persalinan atau belum. Apabila Bunda dinilai sudah masuk masa persalinan, maka Bunda akan dipantau di ruang observasi. Apabila belum, Bunda akan dipersilahkan untuk pulang terlebih dahulu dan kembali lagi saat sudah muncul tanda persalinan. Jadi sebaiknya Bunda datang ke ruang bersalin saat sudah merasakan mulas yang intens, yaitu sekitar 3 kali dalam 10 menit dengan lama mulas 30 detik, agar Bunda tidak bolak-balik dan menunggu terlalu lama di ruang bersalin. Tidak perlu panik apabila keluar darah dari vagina, karena hal tersebut adalah hal yang normal saat akan menjalani persalinan. Saat bersalin, Bunda akan melalui 4 tahapan, mulai dari bukaan 1-10 cm, proses mengejan, pengeluaran ari-ari, dan masa 2 jam pemantauan setelah bersalin. Pada tahap pertama yaitu pembukaan 1-10, Bunda akan merasakan mulas yang datang semakin sering, semakin kuat, dan semakin lama. Bidan akan memantau kondisi Bunda dan bayi secara berkala, seperti memeriksa denyut jantung janin, kontraksi, tekanan darah, dan perkembangan pembukaan setiap 4 jam sekali atau apabila ada indikasi. Selama proses ini, Bunda harus sabar karena setiap kehamilan memiliki durasi yang berbeda-beda dari bukaan 1-10. Bunda boleh mencoba posisi yang nyaman seperti miring kiri, duduk, atau berjalan bila memungkinkan. Dan setiap kontraksi datang, Bunda dianjurkan untuk mengatur nafas dengan cara tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan melalui mulut seperti meniup, untuk mengurangi rasa sakit dan tetap rileks. Jangan lupa tetap minum dan makan sesuai anjuran bidan, agar Bunda memiliki tenaga untuk mengejan. Jika pembukaan sudah lengkap 10 cm, ketuban sudah pecah, dan kepala bayi sudah terlihat di vagina, Bunda masuk ke tahap kedua yaitu proses mengejan dan melahirkan bayi. Pada tahapan ini, Bunda harus tetap tenang dan tidak boleh panik serta harus mendengarkan instruksi bidan. Bidan akan memberitahu kapan waktu yang tepat untuk mengejan, yaitu saat berada di puncak rasa mules atau kontraksi. Jadi apabila sedang tidak ada kontraksi, Bunda sebaiknya rileks dan beristirahat terlebih dahulu. Lalu Bunda akan diajarkan posisi mengejan, yaitu dengan menekuk kedua kaki, lalu kedua tangan memegang belakang lipatan lutut sambil tangan mengangkat kaki ke arah belakang agar jalan untuk bayi keluar terbuka. Lalu untuk teknik mengejan, biasanya Bunda diminta menarik nafas panjang, mengejan ke arah bawah sambil leher dan kepala terangkat dan melihat ke arah perut. Lalu mengedan seperti saat ingin buang air besar tanpa mengeluarkan suara. Gigi bertemu gigi dan mata tidak boleh terpejam saat mengejan. Saat kepala bayi mulai terlihat, bidan akan membantu agar bayi lahir dengan aman dan perlahan. Setelah kepala bayi lahir, Bunda tidak perlu mengejan lagi, hanya perlu batuk-batuk saja. Setelah bayi lahir, bayi akan segera dikeringkan dan dipotong tali pusatnya. Dan biasanya diletakkan di dada Bunda untuk kontak kulit ke kulit, serta mulai menyusu dini. Tahap ketiga adalah pengeluaran ari-ari atau plasenta. Setelah bayi lahir, Bunda akan disuntik obat di paha agar kontraksi rahim Bunda baik, karena rahim Bunda masih perlu berkontraksi untuk mengeluarkan ari-ari. Dalam tahapan ini, Bunda hanya perlu rileks dan tidak perlu mengejan. Tangan bidan akan menekan sedikit bagian perut bawah Bunda sambil melahirkan ari-ari. Setelah ari-ari lahir, bidan akan melakukan masase atau mengusap-usap perut Bunda untuk merangsang kontraksi rahim agar kontraksi rahim bagus. Karena apabila kontraksi rahim jelek, Bunda akan mengalami perdarahan. Bila ada robekan pada jalan lahir, bidan juga akan melakukan penjahitan dengan obat bius lokal agar Bunda lebih nyaman. Tahap keempat adalah masa observasi selama kurang lebih 2 jam setelah persalinan. Pada masa ini, bidan akan memantau kondisi Bunda seperti perdarahan, tekanan darah, dan kontraksi rahim. Pada 2 jam pertama ini, Bunda belum boleh langsung duduk, akan tetapi harus belajar miring kanan kiri dulu setelah 1 jam pertama.
Kemudian baru latihan duduk sambil bidan memantau ada tidaknya keluhan. Apabila Bunda merasa pusing, pandangan kabur, dan darah keluar terus-menerus dari vagina, segera beritahu bidan. Bila setelah 2 jam kondisi Bunda dan bayi baik dan stabil, Bunda akan dipindahkan ke ruang perawatan untuk dirawat selama kurang lebih 24 jam setelah persalinan dan diperbolehkan pulang sesuai kondisi dan anjuran tenaga kesehatan. Itu dia hal-hal yang perlu Bunda ketahui sebelum bersalin di Puskesmas Cengkareng, karena persalinan aman dimulai dari pengetahuan dan ketenangan.